Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Malik, NIM 1814070016. Di video kali ini, apa sih yang kita bahas? Ya, benar. Kita membahas bab 3. Pada bab 3, kita akan membahas kita akan mengkaji 6 topik pada bab 3. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Desain penelitian atau rancangan sebuah rencana bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Jika proses perumusan masalah adalah mengapa kita melakukan suatu penelitian, maka desain penelitian adalah bagaimana kita melakukannya. Desain penelitian sama dengan peta jalan dalam sebuah penelitian. Penelitian didesain sesuai tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Desain penelitian bicara tentang informasi seperti apa yang kita cari, lalu bagaimana kita mengumpulkan informasi tersebut, di mana informasi mengumpulkannya, kapan pada kelompok orang yang seperti apa, lalu bagaimana data yang telah terkumpul itu dikelola dan diolah. Contoh desain penelitian pengembangan, di mana penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan metode penelitian yang melibatkan serangkaian proses membuat, mengembangkan atau menyempurnakan sesuatu produk dengan tahapan yang sistematis. Adapun rancangannya, pertama penelitian awal, lalu pengembangan produk, lalu uji coba produk, baru revisi terhadap produk. Produk pengembangan. Yang pertama bahan ajar, alat evaluasi, dan kurikulum. Di dalam pengembangan penelitiannya, ada beberapa model yang digunakan seperti Brockgall, Adi, Fordi, Sugiono, dan lain-lain. Seperti contohnya pada model tahapan RID Borg and Gall. Pada tahapannya yang pertama ada penelitian dan pengumpulan data. Setelah itu kita melakukan perencanaan. Setelah itu melakukan pengembangan atau draft produk awal. Kemudian dilakukan dengan uji coba lapangan awal. Lalu kita revisi hasil uji coba lapangan produk utama, uji lapangan produk utama, revisi produk, uji kelayakan, revisi produk final, dan yang terakhir tentang diseminasi dan implementasi. Berikut beberapa contoh judul penelitian R&D atau peneliti pengembangan yang bisa kita gunakan. 2. Populasi dan responden. Definisi populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, di sini adalah tentang konsep populasi. Dapat dilihat di layar bahwasanya populasi itu cakupannya luas. Adapun dari jenis populasi, yang pertama populasi terbatas, yang kedua populasi tak terbatas, yang ketiga populasi homogen, dan yang keempat populasi heterogen. Berikut contoh menentukan populasi, di mana bisa dilihat di layar. Selanjutnya, responden adalah objek penelitian, artinya orang atau badan instansi yang diminta pendapatnya mengenai suatu ketentuan, norma, hukum tertulis, atau sumber hukum lainnya. Contoh responden di dalam penelitian. Di sini peneliti ingin mengetahui tentang aplikasi yang mudah digunakan dalam proses pembelajaran daring di SD. Maka di sini yang menjadi responden adalah siswa. Sampel dan teknik pengambilannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga waktu, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul referensif atau mewakili. Alasan pengambilan sampel: yang pertama, keterbatasan waktu, biaya, tenaga yang dimiliki peneliti. Yang kedua, penelitiannya bersifat penjajakan. Yang ketiga, setiap unsur dalam populasi dianggap memiliki karakter yang sama atau homogen. Bentuk pengambilan sampel: sampel acak, sampel tidak acak. Sampel acak, di mana ada sampel acak sederhana, sampel acak disetarakan, sampel sistematis, sampel gugus, sampel wilayah. Sampel tidak acak
seperti sampel kemudahan, sampel pertimbangan, dan sampel bola salju. Menjabarkan variabel dan data penelitian dengan contoh. 1. Variabel. Variabel adalah sesuatu atau konsep dapat disebut variabel jika konsep tersebut memiliki variabilitas atau dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau kategori. Macam-macam variabel. Yang pertama, variabel bebas. Yang kedua, variabel terikat. Yang ketiga, variabel moderat. Dan yang keempat, variabel kontrol. Dan yang kelima, variabel perantara. Berikut penjelasan dari setiap variabel dan contohnya. Perhatikan slide. Jenis data penelitian dan contohnya. Berdasarkan sifatnya, data penelitian dibagi dua. Yang pertama data kuantitatif dan kedua data kualitatif. Bisa dilihat di layar. Bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contohnya. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Kategori instrumen penelitian ada dua, instrumen yang sudah baku dan instrumen yang belum baku. Macam-macam instrumen penelitian ada angket, daftar periksa, lembar observasional, pedoman wawancara, dan checklist. Cara pengumpulan data dengan instrumen yang digunakan. Cara pengumpulan data dengan instrumen yang digunakan. Menjabarkan teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi wawancara, angket, dan observasi. Teknik wawancara ada wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Kedua, kuesioner atau angket, di mana di sini memiliki tiga prinsip penulisan angket, prinsip pengukuran, dan penampilan fisik. Yang ketiga, observasi, di mana observasi ini ada partisipan observasi dan non-partisipan observasi. Menjabarkan teknik pengolahan data secara deskriptif dengan contohnya. Pada teknik pengolahan deskriptif, di mana maksudnya di sini deskriptif itu tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan. Nah, pada deskriptif teknik ini bisa digunakan pada penelitian bersifat eksplorasi. Misalnya ingin mengetahui minat siswa terhadap pelajaran tertentu. Hanya mencoba untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan hasil penelitian. Teknik analisis statistik deskriptif yang bisa digunakan seperti penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk histogram, poligon, diagram batang, diagram lingkaran, perhitungan ukuran pemusatan data, dan perhitungan ukuran letak dan penyebaran. Menjabarkan teknik pengolahan data secara inferensial dengan contohnya. Pada teknik pengolahan data secara statistik inferensial, di mana di sini penjelasannya kalau di statistik deskripsi hanya bersifat memaparkan data, maka dalam statistik diferensial sudah ada upaya penarikan kesimpulan. Macam-macamnya ada analisis korelasional, analisis komparasi. Nah, analisis korelasional itu untuk mencari korelasi antara variabel, misalnya hubungan antara minat dan hasil belajar, pengaruh mode pembelajaran terhadap hasil belajar, data interval atau rasio seperti prestasi belajar, tingkat kecerdasan. Sedangkan analisis komparasi untuk membandingkan antara kondisi dua kelompok atau lebih, contohnya hipotesis komparatif, perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode ceramah dengan metode context teaching and learning atau CTL. Menguraikan prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian dengan contohnya. Bagian langkah-langkah penelitian. Yang pertama, kita melalui studi pendahuluan atau menyusun latar belakang, kita akan menentukan atau memilih masalah. Setelah itu barulah kita merumuskan masalah, dilanjutkan dengan menentukan tujuan, menentukan atau memilih masalah, mencari aspek manfaat, menentukan landasan teori pustaka, menyusun kerangka konseptual, menyusun hipotesis, dan menentukan desain penelitian, menentukan populasi, sampel, dan teknik sampling. Lanjut dengan menentukan variabel dan definisi operasional. Dan selanjutnya menyusun dan menentukan instrumen penelitian. Menyusun laporan, menarik kesimpulan, dan mengumpulkan data. Nah, untuk selanjutnya sistematika proposal penelitian bisa dilihat di layar. Berikut adapun langkah-langkah dari penelitian. Yang pertama, penelitian deskriptif. Yang kedua, penelitian korelasional.
metode mix atau metode kombinasi.